dan sekarang kita masuk ke tahapan menyusun tahapan kegiatannya ya. Ada yang masih beberapa yang belum dan nanti kita coba lihat begitu sampai di mana posisinya. Nah, kemarin saya sempat cek-cek begitu ya, ada yang masih kalimat isunya itu masih belum menggunakan kalimat negatif, artinya digunakan kalimat-kalimat fakta atau pernyataan dan seterusnya. Tapi saya berharap nanti bisa lanjut lagi dan nanti dikirim lagi emailnya hari Rabu malam ya, habis dari sini, terus kemudian nanti dilanjutkan. Dari beberapa teman-teman juga sudah ada yang sampai dengan bab akhir ya. Ada sih beberapa, tinggal kata pengantar aja katanya sama cover. Itu ya. Dan ada beberapa yang memang harus dikejar posisinya, itu harus diselesaikan. Saya hari ini minta ditampilkan saja satu-satu apakah sudah ada progres dari yang sudah dikoreksi atau belum, begitu ya. Kalau sudah ada progres, biar nanti terlihat posisinya seperti apa. Saya boleh minta dari Mbak Esti dulu. Mbak Esti, monggo. Ya, Pak. Kang Alfa. Ya. Bentar. Oke, sambil nunggu oke, sudah muncul ya yang dari Mbak Esti. Perlu diingat teman-teman terkait dengan rancangan aktualisasi ini, karena kebetulan dari rekan-rekan itu ada di grading doktor begitu ya. Kalau bisa teknik tapisan isunya pakai dua-duanya. Jadi pakai USG terus kemudian pakai APKL terus pakai USG. Itu posisinya seperti apa? Posisinya saling mendukung saja. Jadi kalau bahasa tafsir itu pakai tafsir jalan lain begitu ya, tafsir jalan lain gitu ya. Jadi ada dua tafsir yang dua-duanya saling menguatkan begitu. Nah, itu yang perlu dilakukan. Oke, silakan Mbak Esti. Ya. Nah, yang kedua, kita sambil merenung hari ini, kita akan menggunakan optimalisasi kajian atau kita menggunakan optimalisasi riset. Nah, ya, kalau misalnya kajian, saya sempat kepikiran bahwa kajian itu bagian dari proses yang sudah di level melakukan riset dan pengembangan baru dikaji lagi begitu ya. Nah, kalau misalnya ini ada di fase riset awal, saya kebayangnya ini optimalisasi riset saja gitu ya. Optimalisasi riset terkait dengan ini gitu. Nah, kalau yang memang itu melakukan review dan sudah banyak KTI-nya, sebenarnya itu sudah bisa berbicara tentang kajian. Monggo, silahkan dari Mbak Esti dimulai. Monggo, Pak. Ya, baik Kang Alfa, terima kasih untuk kesempatannya. Izin saya akan memaparkan terkait dengan progres perencanaan aktualisasi diri yang kemarin sudah mendapatkan feedback dari Kang Alfa. Kemudian untuk diskusi yang tadi distimulus oleh Kang Alfa, apakah research ataukah kajian, kalau di penelitian tentang kesehatan reproduksi kehamilan remaja sendiri sebenarnya reviewnya itu sudah banyak, Kang. Cuman yang berbasis kepada bibliometrik analisisnya yang masih minim atau belum optimal. Ya, ruhnya Mbak Esti ini lebih ke riset atau ke kajian? Ke kajian. Ya sudah, kalau itu paling tidak begini, saya menstimulus itu adalah untuk teman-teman bisa membuat argumen atau menguatkan argumen ketika penguji tanya begitu ya. Baik. Kenapa kajian? Maka itu yang disampaikan Mbak Esti tadi, bagi saya nggak ada masalah. Walaupun sampai detik ini saya selalu terombang-ambing dengan bahasa Indonesia ya. Yang kalimatnya deketan mirip kayak yang kita bahas di sebelumnya,
ketika orang di buku tentang training need analysis ya cukup training saja, tapi di Indonesia kan ada BIMTEK, ada Lokakarya, segala rupa lah gitu ya. Iya. Oke, lanjut Mbak Esti, Ya, silakan. baik. Izin saya lanjutkan. Kemarin feedbacknya membuat kata pengantar, mohon maaf ini belum saya lakukan, lebih ke kontennya dulu, Kang. Ya, siap. Kemudian ini daftar gambar dan daftar tabel sudah saya list, tinggal nanti menyesuaikan halamannya saja. Siap. Kemudian untuk feedback berikutnya terkait dengan Coba punten di tujuan. tujuan, baik. Iya, ini. Oke. Oke, lanjut ke bawah. Lanjut aja ke bawah. Nah, ini kayaknya ada beda huruf ya, atau beda spasi. Nanti diperbaiki lagi, Mbak Esti ya. Ya, baik. Ya, ya, Siap. terima kasih, Kang. Oh, yang Yuk. ini ya, spasi ya. Beda itu kayaknya di mata beda. Ya, baik. Ini untuk struktur organisasi BRIN dan PR Kesmas sudah, kemudian tugas juga sudah. Kemarin tidak ada feedback. Sip. Yang ini juga kemarin sudah isu 1 sudah oke untuk kalimat isunya, cuman untuk isu 2 dan isu 3 yang kemarin perlu revisi untuk kalimat isunya. Nah, izin arahannya Kang Alfa, kan ini saya kajian fokusnya kan memang sudah tendensinya kan ke kehamilan remaja. Nah, yang pembandingnya ini kan apakah boleh menggunakan kalimat isu yang sama-sama terkait kajian, Kang? Prinsip bagi saya adalah disparitas yang berbeda jauh itu jauh lebih baik. Tetapi kalau irisannya itu terlalu dalam, maka ada konsekuensi dari Mbak Esti untuk meyakinkan si penguji bahwa ini lebih urgent. Iya, itu nanti saya masukkan ke dalam penekanannya di dalam analisis gap itu ya, Kang ya. Jadi ini bedanya nomor 1 dan 2 apa secara umum? Sebenarnya kan perbedaannya ini kan saya lebih ke fokus topik remaja, konten topik remaja yang besar itu saya munculkan 2 kehamilan, terus masalah HIV/AIDS sama anemia. Nah, dari segi kalau yang atas apa ya? Kalau yang atas kehamilan remaja. Tapi nanti karena fokusnya mau literatur review, lebih ke belum optimalnya kajian bibliometrik. Sebenarnya kalau mau ngomongin masalah prevalensi kan masing-masing punya masalah, besarnya masalah. Ya. Cuman kan kita kan, saya kan condongnya fokusnya ke kajian literatur. Apakah kalimat isunya boleh semuanya terkait dengan kajian literatur itu, Kang? Saya berharap begini, kalau misalnya optimalisasi kajian literatur gitu ya, di atasnya, ya monggo saja. Tetapi bagi saya dengan kalimat kajian sebenarnya bisa jadi lebih luas. Khawatir kalau sudah terlalu spesifik literatur, nanti malah mengunci dan ketika kegiatan itu sepi, tidak punya alternatif lain. Saya ambil yang global saja. Tapi kalau nanti di tulisannya Mbak Esti itu boleh ditulis di outputnya Mbak Esti dalam bentuk KTI itu literatur review gitu ya. Kalau yang di sini kalau saya sih cenderungnya kajian saja biar mengglobal gitu ya, biar umum dan biar luas. Oke, berarti ini saya ingin tanya, bibliometrik itu apa? Ini apa? Kayak model analisisnya, Kang. Nggak apa-apa kalau itu masukkan saja posisinya. Tapi kalau di judul jangan dirubah ya. Kalau judul awal mah tetap kajian aja. Iya, gitu. Yang saya belum paham itu isu pembandingnya apakah boleh semuanya pakai belum optimalnya kajian, Kang? Karena kalau kita ngomongin masalah sebenarnya kan antara kehamilan, HIV/AIDS dan anemia itu punya masalah sendiri-sendiri terkait dengan kalau isu berikutnya pembandingnya itu konteksnya isu itu adalah konteksnya kompleks begitu ya. Kalau konteksnya kompleks, konteksnya layanan gitu ya. Kalau kompleksnya layanan, terus peneliti layanannya apa kan gitu ya. Kalau berbicara peneliti adalah dalam tusi Litbang Jirap, maka konteks layanannya adalah penelitian, penerapan, pengkajian dan pengembangan, pengkajian dan penerapan gitu kan posisinya. Nah, terserah Mbak Esti mau pakai yang di mana. Misalnya belum optimalnya penerapan apa gitu ya. Terus belum optimalnya penelitian apa atau riset apa gitu. Belum optimalnya pengembangan apa. Jadi sebenarnya tidak
tidak mesti kajian begitu. Tapi Ini yang kan yang saya khawatirkan kalau nanti misalnya lebih ke penerapan dan ternyata si asesornya lebih memilah itu ke yang penerapan itu karena lebih action gitu ya kalau penerapan. Sebenarnya soal itu sebenarnya basisnya argumen Mbak Esti dan mentor. Justru kalau si asesor atau si pengujinya, saya pikir posisi dia posisi menunggu, posisi observer. Ketika presentasi dan Mbak Esti tidak smooth dengan mentor, terus tiba-tiba mentornya malah kepikiran yang soal penerapan, maka biasanya cuaca BMKG segera berubah kalau begitu. Jadi saya kenapa kemarin membandingkan dengan yang serupa tapi punya disparitas, itu biar tidak memunculkan ide gila gitu ya. Tiba-tiba disuruh tiga-tiganya atau disuruh dua-duanya gitu, Mbak Esti. Iya. Yang kedua, teman-teman yang lainnya juga mohon diperhatikan. Jangan sampai mengurut isu itu pasti nomor satu yang utama. Kalau bisa diganti, ditukar ya. Isu yang dipilih nanti misalnya nomor 3, nomor 2. Karena kalau seperti itu punya preferensi Kang Kemal dari awal sudah menentukan yang pertama gitu. Artinya kenapa? Kalau yang pertama biasanya dipunten ke atas ya, Mbak Esti ya. Data Mbak Esti jauh lebih lengkap, benar nggak? Coba yang kedua. Selengkap itu nggak, gitu kan? Cuma satu paragraf, gitu ya. Jadi ada kecenderungan dari kita gitu. Nah kalau menyiasati seperti ini, nanti tukar saja Mbak, isu yang nomor 2 di nomor 1 di nomor 2 gitu ya. Kang, izin kalau misalnya nanti saya justifikasinya supaya tidak terlalu banyak perbedaan antara isu 1, 2, dan 3 itu semuanya tetap terkait dengan kajian bibliometrik dan semuanya itu memang masih minim di 3 isu ini, namun kenapa dipilih yang isu nomor 1 karena masalahnya lebih besar dibandingkan 2 dan 3 seperti itu gimana? Boleh, nggak jadi masalah. Poinnya gitu, kalau bagi saya Mbak Esti menyiapkan argumentasinya. Gitu ya, bahkan dengan skema yang berbeda pun alasannya apa gitu. Alasannya kan banyak hal gitu, bisa jadi dari tapisan isu tadi itu atau juga dari hal yang lain gitu, misalnya soal efisiensi dan soal tuntutan hari ini dan seterusnya. Monggo aja ya. Kalau isu ini yang Mbak Esti sudah oke, saya pikir ya, kemarin cuman kalimatnya aja saya koreksi. Baik. Ini juga kemarin diidentifikasi isu tidak ada feedback dari Kang Alfa. Ya. Kemudian di ini juga tidak ada feedback di penetapan. Kemudian feedbacknya dianalisis. Itu yang APKL sama USG memilih yang sama kan akhirnya ya? Iya, saling mendukung. Tapi nanti nomor urutnya diganti aja ya Mbak. Baik, siap. Iya. Oke, diganti, ditukar aja. Ya, baik. Untuk analisis isunya ada feedback untuk menambahkan analisis lainnya. Kemudian saya tambahkan untuk analisis dengan menggunakan SWOT, analisis SWOT. Nah, ini di sini saya bacakan satu-satu atau gimana, Kang? Nggak usah. Nanti di email diperbaiki. Oke. Jadi fungsi fishbone dan fungsi SWOT. Kalau fishbone kan cenderung sebab akibat gitu ya, memetakan dalam sebab akibat, tapi ada semacam 4 poin atau 4 kriteria gitu kan, misalnya orangnya, metodenya atau apanya dan seterusnya. Tetapi diperkuat kemudian dari Mbak Esti menggunakan SWOT ya. Nah, ini analisisnya ibu-ibu begitu ya. Analisis dengan SWOT, dengan SWOT gitu, terus kemudian didederkan posisinya seperti apa. Dan ini menjadi memperkuat begitu ya, memperkuat. Monggo mau pakai SWOT boleh, mau pakai problem tree boleh gitu ya. Kalau problem tree kan nanti bisa juga melihat lari kepada nanti tahapan kegiatan teman-teman seperti apa nantinya gitu kan. Karena melihat kajian ini kurang dan seterusnya. Oke, terus ke bawah. Kang, izin diskusi Kang. Untuk yang ini yang SWOT ini kan S dan W itu kan
internal faktor, kemudian O dan P itu kan eksternal faktor. Kalau saya menganalisisnya untuk internal faktor itu kondisi Indonesia gitu boleh, Kang? Kan kalau biasanya saya bikin analisis SWOT untuk perusahaan kan ya institusinya itu, tapi karena ini masalah Indonesia, jadi saya global kekuatan di Indonesia gitu boleh, Kang? Nggak jadi masalah, artinya kan sebenarnya kalau saya sih berpikir sederhananya gini, Mbak Esti. Apapun yang Mbak Esti analisis itu dikembalikan lagi kepada Mbak Esti-nya. Yang paling penting adalah tidak kontraproduktif dengan analisis yang di depannya. Kalau itu semakin mempertajam itu oke gitu. Misalnya teknik analisis misalnya regresi atau korelasi lah gitu ya. Terus nanti kemudian menggunakan ANOVA kan akhirnya memperkuat gitu ya. Atau menggunakan uji lanjut lainnya ya silakan saja gitu. Jadi kalau di sini saya posisinya sangat percaya kepada kapasitas rekan-rekan begitu ya. Silahkan digunakan untuk itu. Artinya semakin memperkaya analisis. Iya. Ini saya highlight untuk kenapa perlu kajian literatur, karena di sini ada peluang beberapa negara yang sudah berhasil menurunkan. Itu nanti diargumentasikan saja di dalam seminar ya. Oke, lanjut Mbak ke bawahnya. Terus saya yang ini kemarin juga ada feedback terkait ini, Kang, detailkan rincian kegiatan. Jadi, di sini itu kalau bisa Mbak Esti sudah memunculkan agak ke atas, coba punten. Nah, gagasan pemecahan masalah saya bla 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 bla. Gitu kan? Maka untuk mendukung dan menyelesaikan gagasan tersebut, saya perlu melakukan apa? Nah, perlu melakukan apa itu sebagai runutan tahapan kegiatan ke bawahnya. Oh iya. Jadi misalnya perlu menginventarisir literatur, perlu melakukan analisis apa? Perlu. Nah, ketika perlu itu, nanti di dalam tahapan kegiatan berubah namanya menjadi kegiatan. Coba ke bawah, Mbak Punten. Ya. Nah, di sini muncul. Apakah sesederhana ini tahapannya? Persiapan kajian. Nah, gitu ya. Nah, kemarin kan sudah ada flow, gitu posisinya flow. Gambarannya gitu kan. Kalau di sini kan terlalu ini Mbak Esti punten melakukan penelusuran ilmiah dan seterusnya. Kalau dalam posisi yang pertama, ini persiapan atau apa? Kalau saya kegiatannya dibagi 3, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, Kang. Itu nanti lasarnya bahasanya cukup. Karena cuma ada 3 kegiatan. Yang istimewa gimana, Kang? Minimal 4. Oh, 4. Minimal 4, makanya saya pakai bahasanya lebih pragmatis. Bahasa yang pertama adalah menemukan ide masalah, riset gitu ya. Terus ditulis aja dulu Mbak, nanti biar didederkan sama Mbak Esti. Menulis ide riset, terus kemudian atau ide kajian, terus kemudian di tahapan berikutnya adalah melakukan penelusuran ilmiah dan inventarisir pengumpulan data gitu ya, misalnya yang kedua. Terus yang ketiga melakukan proses analisis dan interpretasi dari kajian-kajian itu kan perlu dianalisis kan? Saya pikir perlu. Terus kemudian yang terakhir penulisan KTI gitu ya. Dan yang selanjutnya yang kelimanya perlu juga misalnya diseminasi. Diseminasi kan macam-macam ya. Saya menyeminarkan ini di dalam kelompok penelitian, atau saya membuat infografis, atau saya membuat channel YouTube dan sebagainya. Dan itu dapat akhirnya 5 gitu kegiatan ya. Kalau seperti ini kasihan gitu, bebannya banyak tapi terlihat secara administratif cuma 3. Gitu aja sih Mbak Esti ya. Ya, siap. Tadi yang Kang Alfa arahkan sebenarnya sudah masuk ke tahap kegiatan, cuman nanti saya akan ubah sesuai dengan arahannya. Yang belum saya masukkan malah diseminasi tadi belum saya masukkan dalam kegiatan. Oke, nanti di sini output itu dilihat dari setiap tahapan kegiatan. Kayak gini ya, membuat perencanaan aktualisasi, laporannya ada, foto kalau ada perencanaan di foto gitu ya.
Jadi ada output apa, foto apa gitu. Nanti semakin banyak output itu semakin bagus posisinya. Saran Baik. saya sih begitu. Kalau ini Kang, mohon satu topik di feedback-kan seperti ini, betul, keterkaitan kontribusi sama penguatan nilai, isinya seperti ini Kang. Nah, nilai organisasinya apa sih yang yang BRIN? Ada kan di atas? Pekerja apa gitu kalau nggak salah. Ya, apa aja Mas Siska? Ada. Ya, pekerja, pembelajar, dan berintegritas. Nah, itu. Jadi penguatan organisasinya itu jelaskan. Yang kedua, keterkaitan substansi materi ini yang kolom 5 itu, Mbak Esti bukan smart ASN, bukan berakhlak gitu, bukan. Berorientasi pelayanannya apa? Terus akuntabelnya Mbak Esti ngapain gitu ya. Punten nih, coba di stop share dulu ya. Coba di stop share dulu. Jadi di situ sudah berencana apa gitu. Kalau saya kalimatnya nggak usah pakai akan lah ya. Jadi kalimatnya nanti apa saja yang kira-kira sudah tergambar sama teman-teman semuanya. Oke, misal yang ini nih, gunakan yang ini untuk nyusun keterkaitan isu. Saya ada berorientasi pelayanan nggak? Dari Mbak Esti tadi, ketika menemukan ide ada orientasi pelayanan nggak? Ada. Solutif atau perbaikan tiada henti. Apa yang Mbak Esti tuliskan di situ? Berorientasi pelayanan. Saya menemukan ide gagasan baru untuk memperbaiki apa. Gitu ya. Konsultasi. Konsultasi itu diharmonis. Nah, misalnya menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Jadi saya akan menyapa mentor saya dengan ramah gitu ya. Dengan dan seterusnya. Kompeten, apakah di dalam menyusun ide ada? Mbak Esti nanti dicari apakah meningkatkan kompetensi diri karena saya akan baca literatur dan sebagainya, akuntabel dan seterusnya. Nah, ini yang panduan perilakunya ini yang menjadi keterkaitan tadi. Gitu ya, Mbak Esti ya. Jadi konkret dan akhirnya coba di-share lagi. Coba di-share lagi. Dan itu pertahapan kegiatan. Pak Alpa harus ada semua nggak berakhlaknya Kang Alpa? Nggak harus gitu ya. Jangan akhirnya disambung-sambungin biar nyambung, enggak juga gitu ya. Jadi misalnya gini, di membuat perencanaan cuman berorientasi pelayanan, kompeten sama harmonis misalnya gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Yang lainnya nggak ketemu Kang, terlalu jauh kalau dipaksain ribet gitu. Nggak apa-apa. Gitu ya. Coba ditampilkan lagi Mbak Esti. Oke, kayak gini nih di kolom 5. Itu nanti seperti itu. Nah, di laporan bukti KTI apa? Buka KTI apa? Ya, kalau enggak foto ketika Mbak Esti nih mempelajari bibliometrik gitu ya. Kan masa iya yang mintanya yang buktinya apa? Foto gitu ya. Yang kedua apa? Catatan penting gitu ya. Nah, itu juga boleh muncul. Lalu bagaimana keterkaitan substansi materi dengan di sininya? Ini ada berorientasi pelayanannya enggak? Jadi satu-satu di DDR. Berorientasi pelayanannya apa, ininya apa gitu. Ya. Nanti smart ASN-nya terkait dengan apa? Smart ASN itu ada yang 8 itu loh. Ya. Profesional, integritas, berwawasan global. Nah, ini bercerita tentang apa? Nah, integritas atau berbicara tentang profesional. Kalau saya sih cenderungnya profesional akan banyak. Ceklah, ada 8 ya. Hospitality, kalau Anda harmonis pasti hospitality tuh gitu ya. Dan posisinya kalau agenda 3-nya cukup satu saja, artinya di manajemen ASN berbicara apa, di sini apa gitu. Ya. Oke, lanjut ke bawahnya lagi. Ketika Kalau itu untuk penguatan nilai organisasi cukup seperti ini ya, Kang? bukan penguatan organisasi yang dibilang Mas Sisko itu sang pembelajar apalagi tuh. Dituliskan aja gitu, Mbak. Lihat ke atas di bab 1 ya. Ada itu nilai organisasinya. Tap. Oke, kontribusinya apa punten ke atas punten? Nah, yang kolom 6
kontribusi terhadap tujuan organisasi dijelaskan saja, ya, melakukan apa gitu ya, tujuan organisasi itu apa gitu dan seterusnya. Maka ketika nanti keterkaitan yang nomor 5 ini sudah didedirkan tadi pertahapan kegiatan, ingat pertahapan kegiatan, ya. Jadi ketika inventarisir, Anda ngapain? Nah, barulah sama Mbak Esti direkap di dalam matrik yang di bawah. Oke, berorientasi pelayanannya ada berapa kali, gitu kan? Dalam kegiatan satu kan bisa di frekuensi berapa kali munculnya dan seterusnya. Jumlahnya Gitu. berarti menyesuaikan ya, nggak boleh pilih amannya minimal 1 ya Kang ya? Enggak, menyesuaikan aja bisa jadi karena pertahapan kegiatan ada yang 2, ada yang 1. Makanya saya sih sebenarnya agak mikir kalau sampai ada yang nulis 0, berarti kalau 0 kan tidak sama sekali dalam tahapan itu. Dan kegiatan yang minimal 4 itu, kalau yang 5 ya tinggal ditambah, kalau yang 6 ya tinggal ditambah. Baik. Gitu, ya teman-teman. Terus Ya. masuklah ke sini ke jadwal kegiatan kapan. Ya. Mohon arahannya untuk yang output submit artikel itu KTI itu harus selesai di pertengahan September atau kemarin ada informasi juga boleh sampai Desember, berarti kita time schedule-nya boleh sampai Desember atau selesai di pertengahan September? Nah, pertanyaan ini sebenarnya yang punya hak jawab mentornya. Ya, deal-dealannya dengan mentornya kapan? Kalau deal-dealannya Desember ya Desember saja. Oh, iya. Maka diaktualisasi itu hanya di part ketika Anda sedang misalnya menyusun, mengolah data dan seterusnya. Sama laporan evaluasi aktualisasinya ya Kang ya? Betul gitu. Tetapi kalau misalnya mentornya itu pakai kalimat pokok gitu ya, itu urusannya ada di Anda gitu. Kalau saya kan cuma bisa begini, ya saya cuma bisa bantu doa begitu. Kalau saya posisinya begini, Kang, mentornya bilang Oktober November ya nggak apa-apa. Jadi tidak mengganggu proses aktualisasinya. Tetapi kan ada mentor juga yang berpikiran output dari sini harus submit, ya monggo saja. Tetapi kalau saya sih menyarankan poin dari rancangan aktualisasi itu bagaimana si berakhlak ini teman-teman habituasi langsung di dalam kegiatannya. Gitu, Mbak Esti ya. Dan yang terakhir ke bawah coba referensi punten. Ya modul juga dimasukin ya, modul latsarnya. Oh iya, gitu. Udah, kalau sudah beres ini, nanti saya cuman kirim yang halaman depannya aja ya, yang halaman depannya aja biar sama dengan lain dan termasuk yang pengesahan itu. Baik. Saya pikir itu ya, Mbak Esti ya. Terima kasih arahannya, Kang Alfa. Ya. Saya pikir begitu teman-teman semuanya ya, yang nanti tidak kebagian tampil nggak apa-apa, karena saya sudah review juga. Yang agak kemarin masih agak berat nih, Mbak Reza. Coba ditampilkan yang Mbak Reza. Oke. Izin share screen, Kang. Kemudian ya. saya maaf pakai masker karena lagi batuk dan berada di kantor. Ya, nggak apa-apa. Walaupun virus nggak pernah bisa masuk Zoom. Iya, ini lagi di kantor soalnya takut teman-teman tertular di kantor. Ya. Baik, Kang. Berikut ini ada rancangan aktualisasi saya. Untuk feedback dari judul, Kang Alfa ini minta memastikan milih kajian atau riset saja. Ya. Jadi akhirnya saya memilih untuk menggunakan kontribusi riset karena memang melakukan risetnya. Siap. Tidak menulis kajian review atau memberikan kajian, tapi memang melakukan risetnya. Nah, Dan ini mendukung. Tinggal ditambah gini aja, optimalisasi kontribusi riset, fotokatalis yang disintesis dari mineral alam di Indonesia, tambahin di Indonesia aja. Oh, di Indonesia. Oke, gitu aja Mbak ya. Sip. Oke, baik Kang. Oke, kemudian untuk kata pengantarnya juga belum saya isi, Kang. Ya, siap. Daftar gambar dan tabel juga menyusul setelah semuanya rampung. Kemudian untuk latar belakang tidak ada feedback yang kemarin, tujuan dan manfaat juga hingga bab 1 itu tidak ada feedback dari
Ya, pokoknya tujuan itu fokuskan ke penyelesaian LATSA dan rancangan aktualisasi saja, begitu ya. Selebihnya nanti boleh ditambahkan di belakang. Oke, lanjut. Nah, ini nih nilai organisasi itu tadi tuh. Coba punten ke atas. Nah, yang pembelajar. Nah, ini nih berintegritas, pekerja, sama apa tuh, Mbak? Satu lagi ke bawahnya. Pembelajar ya. Pembelajar. Itu pindahkan nanti di tabel yang tadi ya, Mbak Esti ya, dan teman-teman yang lainnya ya. Oke, sip. Lanjut. Oke, selanjutnya itu pada bab 2. Oh ya, kemudian Kang saya mau izin tanya dulu terkait tugas dan fungsi ini. Ini kan saya hanya mencantumkan yang tugas fungsi dari Pusat Riset Kimia Maju. Apakah saya akan boleh menampilkan tugas dan fungsi saya sendiri sebagai peneliti di PR Kimia Maju? Itu kan sudah ada SKP-nya, sudah ada nota dinasnya begitu, Kang. Apakah boleh dimasukkan ke dalam bagian Ya, tugas boleh dan fungsi? dimasukkan, artinya untuk mempertegas positioning Mbak Reza seperti apa gitu. Tetapi kalimatnya maksud saya ya dibuat secara general aja gitu ya. Penugasan di pusat ini saya sebagai apa. Itu aja, Mbak. Gitu. Oh, Sip. berarti rincian SKP-nya nggak usah dimasukin ya, Nggak Kang, ya? usah, nanti malah Oke. nanyain SKP lagi kemana-mana. Ya, Baik baik, Kang. siap. Oke, untuk bab 2-nya kemarin ya, isunya disuruh milih antara riset atau kajian. Nah, berdasarkan isi data publikasi itu yang saya kaji adalah memang risetnya gitu, jumlah riset yang memang masih sedikit, bukan artikel review, tapi artikel full research terkait Oke, sintesis CO2 dari mineral alamnya siap. itu memang sangat sedikit. Ya. Nah, kemudian untuk yang kedua Ini itu yang akhirnya kemarin dipilih nomor berapa? nomor 1, Kang. Nah, nanti nomornya ya disesuaikan aja ya. Oh ya, Karena terlihat coba di isu yang keduanya, Mbak Reza. Coba ke bawah. Tuh, datanya nggak ada. iya belum ditambahkan Gitu. Ada. karena tadi akhirnya memilih riset saja gitu, Kang, bukan Siap. tentang kajiannya. Jadi saya Ya, merombak ininya lagi, data grafiknya. siap. Nah, kemudian isu saya itu berdekatan, Kang, masih tentang fotokatalis TiO2. Kemarin sudah diskusi sama mentor, jika saya harus mempelajari di luar bidang saya katalis TiO2, takutnya dengan waktu sesingkat-singkat ini saya nggak bisa optimal menjelaskannya. Nah, namun Bukan. Pertanyaan yang saya urgent, sederhana. Itu ya, bahasa untuk mempelajari di luar bidang Anda itu menjadi tahapan kegiatan atau bukan? Kalau ini kan isu pembanding itu hanya isu untuk belajar menentukan isu yang dipilih gitu, bukan isu yang akan dikerjakan. Nah, kalau tadi yang disampaikan Mbak Reza kok ada kesan harus belajar di luar konteks itu, kecuali iya, belajar di luar konteks itu hanya heeh, sekedar mendeskripsikan. Ya, itu heeh. beda cerita kalau itu. Gitu, Monggo. heeh, Kalau jadi kalau kalau saya sih sebenarnya prinsip dasarnya dikembalikan lagi kepada masing-masing peserta ya. Jangan sampai juga dalam waktu yang seperti teks proklamasi nggak terselesaikan juga iya, gitu heeh, dari saya. iya benar. Jadi, setelah diskusi sama mentor itu dicapai satu kesepakatan, kesimpulan gitulah, Kang, bahwa yang saya kerjakan itu urgensinya dapat karena menggunakan prekursor dari bahan alam, sedangkan Kalau isu 2 dengan dan 3 mentornya itu sudah engagementnya sudah bagus, saya nggak akan bahas ya. iya, Setipis apapun perbedaannya itu gampang diatasi karena mentor akan mendukung. heeh, Penguji kalau misalnya anomalinya penguji didukung mentor itu yang repot gitu ya. Nah, tapi baik, Kang, kalau baik, kita yang berargumen didukung mentor aman. heeh, Lanjut ya, Mbak iya, ya. Ini siap, tambah data biar heeh, taga, seimbang. baik, Kalau bisa nomor urutnya bisa dibikin dari iya, nomor 3, diacak aja. Nanti biar tidak terkesan ini adalah seperti sudah dirunut begitu ya. Karena baik baik, Kang, cara berpikir begini ini kesannya sudah dari awal sudah dipesan. Isu yang akan diambil adalah isu nomor isu Kang, 1 gitu. iya benar benar. Gitu. Ya, Baik, sip. heeh, sip. Jadi Lanjut. semuanya itu diputuskan adalah belum optimalnya riset ya, Kang, bukan kajian. Ya, Karena memang monggo. Karena gabung. tadi saya sempat berpikir juga kajian, riset, dan pengembangan. Jangan-jangan ada yang pengembangan begitu ya. Teman-teman yang bisa berargumen. Tetapi itu ada di tusinya si peneliti gitu ya. Kalau di tusinya si peneliti kan bagi saya posisinya itu aman gitu. Jadi layanan peneliti itu litbang jirap, penelitian,
pengembangan, pengkajian, dan penerapan. Monggo gitu, periset lah khususnya ya. Oke, lanjut Mbak. Oke, kemudian ini mohon diskusinya, Kang. Saya masih belum paham terkait tabel ini, yang gap itu diisi apa ya, Kang? Saya masih Ya, tidak begitu. kondisi saat ini dengan kondisi yang seharusnya itu diisi di mana celahnya. Misal nih, kondisi seharusnya ada 10 bola, kondisi sekarang ada 2 bola. Maka di gapnya apa? Perlu ditambahkan 8 bola. Oke, berarti kayak solusi itu ya, Kang? Solusi antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Gitu ya berarti Bukan, gap-nya ya? belum solusi, temuan. Lebih ke temuan. Misalnya begini, eksperimen gitu ya, dalam riset eksperimen. Menggunakan treatment A begini hasilnya, menggunakan treatment B begini hasilnya, menggunakan treatment C begini hasilnya. Tetapi yang seharusnya terjadi harusnya begini gitu. Nah, gapnya itu seharusnya begini gitu. Oh, iya, baik. Coba nanti saya pikirkan dulu kalimatnya, Kang. Karena Coba masih yang sangat nomor 1, agak dibesarin, masalahnya di saya kecil. oh, kecil, maaf ya, Kak. Oke. Mineral alam di Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan teknologi. Itu kan poinnya. Heeh. Oke, kondisi hari ini masih belum Belum. optimal. Mhm. Apa yang menyebabkan belum optimalnya? Sedikitnya kajian riset tentang ini, sedikit riset Apalagi peneliti. selain kajian? Minimnya kajian tentang, tulis dulu Mbak. Minimnya kajian tentang pemanfaatan mineral alam Indonesia 1. 2. Lanjutin ke bawahnya, ke bawahnya. Ada nggak kemampuan SDM-nya yang jadi masalah? Boleh, jadi boleh lebih dari 1. Dan itu akan terlihat oleh Mbak Reza, misalnya lab pengujian nggak ada. Gitu kan? Nah, itu gap gitu. Nanti Mbak Reza akan mengambil yang mana gap itu? Pasti akan mengambil ke yang minimnya kajian. Itu ya. Oh, baik, Kang. Siap, Kebayang nanti ya? saya iya. Jadi misalnya yang ini menggunakan sumber mineral ayam untuk sintesis. Begitu ya. Terus di sini posisinya impor, belum mampu membuat sendiri di dalam negeri. Gitu kan? Iya, Gapnya. benar. Misalnya gitu. Terus kemudian ini nomor 3 apa gitu. Gitu aja Mbak. Siap, Kang. Terima kasih, Kang. Biasanya paling jago kan perempuan membandingkan. Cuma agak bingung posisi gap itu apa ya. Kemudian untuk Kalau ini penetapan tekniknya itu APKL dulu. oh, Ya. ini APKL dulu ya? Saya Kenapa? salahnya. Karena APKL itu cuma di checklist. Baik, baik. Lalu kemudian dikuatkan gitu. Karena APKL itu kecenderungannya bisa saja dinilaikan oleh diri sendiri dalam perspektif diri sendiri. Gitu ya. Tapi kalau USG kan harus diskusi dengan nilai kesepakatan. Gitu. Ya, ditukar aja, dibalik betul. Siap. Lanjut. Kemudian untuk teknik analisis isunya ada diagram tulang ikan dan SWOT juga, sama seperti Mbak Esti tadi. Ya. Kemudian gagasannya itu saya tulis dalam poin-poin. Ini berarti sudah tahapan kegiatan apa belum nih? Belum, masih gagasannya, Kang. Gagasannya tuh 1 aja. Oh gitu. Iya, kalau begini kan berarti ada 4 judul. Gagasannya itu, tadi yang kayak Mbak Esti itu, dibalikan ke judulnya Mbak Reza. Judulnya Gitu. apa? Optimalisasi riset, optimalisasi kontribusi riset. Tapi kalau saya cenderungnya judul yang atas kontribusinya hilang aja. Langsung aja optimalisasi riset aja. Ya. Gitu. Jadi misalnya nanti judulnya optimalisasi riset terhadap pemanfaatan mineral di Indonesia bla 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 gitu ya misalnya. Nah, untuk mendukung gagasan kreatif saya, maka satunya tuh perlu melakukan penelitian misalnya gitu, pengambilan data atau perlu menyampaikan ide gitu. Nanti itu jadi tahapan kegiatan. Ya, Mbak Reza ya. Kalau ini ada 4, jadi ada 4 rencana aktualisasi. Oh gitu.
Mau Saya empat-empatnya mengurutkan gitu. Jadi kayak gitu. mengurutkan aja. Misalnya Oh gini, ya, oh baik. untuk mensolusikan saya bisa berangkat ke kantor, besok saya naik motor, judulnya ya, optimalisasi penggunaan motor gitu misalnya untuk ke kantor. Caranya apa? Pagi-pagi saya manasin dulu. Habis itu saya cek isi bensin. Nah, sudah ketemu 2 kegiatan kan gitu. Habis itu saya jalan ke kantor, habis itu parkir saya di tempat yang teduh. Nah, kayak gitu. Kalau seperti ini kan kesannya jadi mau bikin 4 rancangan. Tapi rancangan besarnya nggak muncul. Jadi gagasan kreatif saya terhadap masalah yang sudah dianalisis itu adalah optimalisasi riset terkait bla 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 di Indonesia gitu. Gitu ya, Mbak. Baik, Kang. Pakai tadi judul RA. Nanti dari situ untuk mendukung terlaksananya gagasan kreatif saya, maka saya 1 perlu apa, 2 perlu apa. Coba ke bawah. Oke, ke bawah Mbak, ke bawah. Iya, ke bawah. Nah, ke sini. 1 perlu studi literatur. 2 gitu kan? Jadi bahasa yang tadi perlu itu ke sini dituangkan jadi kegiatan. Oh iya, baik, Kang. Nah, jadi runut gitu loh. Jadi nggak misah-misah. Oke, melakukan analisis data, sintesis data. Jadi kalau analisis data nomor 2 disandingkannya dengan sintesisnya atau Oh gitu. interpretasinya. Kan nggak mungkin habis analisis data ujug-ujug jadi menulis artikel. Iya, Kan harusnya sih sebenarnya sintesis disintesis. dulu. Heeh, benar. Cuman sintesisnya udah saya kerjakan sebelum masa aktualisasi gitu, Ya Kang. nggak Nggak apa-apa ya? apa-apa, nggak Ah, apa-apa. ya oke oke. Gimiknya mah tetap dilamporin, ada buktinya gitu Oh loh. iya iya, emang udah dikerjakan sih itunya sintesisnya. Nah, Oh, kayak studi literatur kan sebenarnya di belakang sudah dikerjain. iya bener sih. Bahkan Ya, oke. selain studi literatur mungkin menyampaikan ide, gagasan gitu kan. Heeh, Jadi menulis proposal studi juga sudah. jadi kalau bisa di depannya ada tuh kayak misalnya menyampaikan ide, gagasan dan seterusnya. Ya. Siap, siap, Kang. Terus ke bawah lagi, punten, Mbak. Itu sampai dengan submission ya, artikel ya. Atau Iya, submission Kang. doang atau submitted? Sampai terkirim, submitted. Submitted aja udah, nanti ada Ah, bukti. ya. Buktinya apa? Screenshot. Iya benar. Screenshot submitted gitu. Ya. Oke, Kang. Siap. Nanti kalau misalnya kurang, kayaknya perlu Kang dibuat diseminasi dalam, karena sebelum saya dikirim misalnya ada seminar, ada apa. Nah, kalau seminar masuk dari apa? Misalnya seminar itu misalnya seminar review. Sebelum kita submitted, minta diseminarkan di kelompok penelitian, ya bikin aja kegiatan nomor 4-nya seminar dulu, habis itu baru submitted gitu. Ya. Nah, nanti di tahapan kegiatan tadi ya, Mbak Reza, punten ke atas lagi yang ini. Ke atas, di sini misalnya tahapan kegiatan nggak mungkin dong, kegiatan 1 tahapannya 1, enggak dong. Iya. Jadi kalau kegiatannya 1 pasti dari A sampai Z tahapan itu bisa terlaksana. Studi literatur 1, mengkonsultasikan inti dan sebagainya dan seterusnya gitu yo. Jadi mendeder tahapan kita bekerja sambil ngelamun gitu loh. Ngapain ya kalau saya studi literatur itu? Ngapain ya yang saya lakukan ketika saya melakukan analisis data? Nah, gitu kan, tidak mungkin ujuk-ujuk analisis data tanpa mengumpulkan data. Makanya dicek dulu studi literatur itu bagian dari mengumpulkan data atau bukan. Kalau studi literatur itu bagian dari mengumpulkan data, ya mending ditulisnya mengumpulkan data dulu. Jadi kegiatannya mengumpulkan data literatur gitu. Ya, Mbak Reza ya. Ya, Nanti siap, Kang. di outputnya itu setiap tahapan kegiatan ada outputnya. Dan jangan lupa difoto gitu ya, dokumentasi kita difoto, terus bukti naskahnya apa, bukti dokumen lainnya apa. Terus kemudian keterkaitan dengan substansi tadi di tahapan kegiatan pertama. Ini saya berbicara apa nih, gitu ya. Keterkaitan substansi mata pelatihan. Nah, kayak gitu ya, Mbak Reza ya. Dan Siap, yang Kang. lainnya mengikuti gitu. Sip. Saya Sip. pikir Rebo sudah beres ya. Insya Allah, Kang. Tinggal syukuran. Oke, Insya sip. Allah. Nuhun.
Makasih Kang atas sarannya. Siap. Setelah ini mau siapa? Saya nanya, yang ngacungkan tangan saya kasih nih. Ayo, mau siapa? Oke, saya minta ke siapa nih? Ke Kang Kemal deh, yang agak beda. Kalau yang lain kayaknya mirip deh di kajian yang sama. Oke Kang, makasih. Sebentar saya share screen. Siap. Oke, udah tampil ya Kang? Digedein, agak digedein. Sudah? Oke. Kemarin judul kalau nggak salah yang saya ada feedback dari Kang Alfa. Jadi saya tadinya kurang, jadi optimalisasi pemanfaatan data pengukuran GRK dan polusi udara di kawasan suburban Indonesia, khusus studi kawasan Serpong. Ya. Terus yang ini juga ada saya di lembar pengesahan saya sudah masukkan judulnya sama dengan nanti warnanya dihitamkan aja ya, Kang Kemal. Oke, ya. Siap. Oke. Dan saya tambahkan lagi. Judulnya juga dihapus aja, Kang. Oh iya. Kan sudah ada itu judulnya. Iya. Sip. Terus kata pengantar, ini masih draft, belum saya selesaikan. Ya. Terus daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Saya masukkan. Ya, cek lagi ya. Hurufnya kalau besar semua tuh. Iya. Tabelnya kecil, daftarnya gede. Oke. Siap ya, gitu ya. Siap. Kang, terus yang ini bab 1 nggak ada dari Kang Alfa, kayaknya nggak ada feedback. Tapi konsisten layout ya. Coba lihat di paragraf 1 dan 2. Paragraf 1 menjorok, paragraf 2. Coba paragraf 2 Oh iya, ini kurang. Nanti diperbaiki ya, yang hal-hal yang begitulah. Nanti diperbaiki ya. Siap. Tujuan dan manfaat nggak ada. Di sini ya kalau Kang Kemal beda dengan yang lain, kalau yang lain dipoinkan, Kang Kemal tidak. Kalau saya tidak ada masalah dengan perbedaan begitu. Monggo saja beda. Oke. Sip. Terus untuk ini bab 1 nggak ada ya, cuma pas yang APKL sama. Tugasnya jangan lupa ya, tugas penelitinya Kang ya. Tugas peneliti. Ya. Tugas fungsi penelitinya Kang Kemal kan. Ini saat ini penulis menduduki jabatan fungsional peneliti di mana tugas dan fungsi seorang peneliti berdasarkan peraturan LIPI. Ini kan Kang? Ya. Nah, jadi inilah yang akhirnya disorot di dalam rancangan aktualisasi itu adalah melakukan penelitian, pengembangan, dan pengkajian itu kan. Oke. Sip. Oke. Terus ini. Nah, itu alignment-nya ya diratakan ya. Iya. Nanti saya perbaiki. Yang dipilih nomor berapa? Pilih nomor 1 sih Kang. Nanti saya cek lagi. Ya, ini memang tipikal semua dalam kecenderungannya itu memang sudah disetting nomor 1 gitu. Iya. Maksud saya begini, hanya untuk menghilangkan aroma aroma settingnya, jadi perlu dramatisasi gitu, perlu dramatisasi, maka nomornya jangan di 1. Terserahlah Kang Kemal mau di nomor yang berapa. Ya. Baik Kang. Siap. Itu terus ini sudah ditambahkan APKL sama ini. Nah, itu Kang punten yang nomor isu 2 dan isu 3. Datanya kalau ada data gambar, data tabel gitu ya, tabel gitu boleh. Ya, untuk memperkuat karena terkesan seperti anak tiri, hanya cuma dijelaskan tapi tidak diperkuat gitu. Karena sudah terkesan tidak akan diambil gitu. Oke Kang. Ya, tinggal tambahkan aja lah Kang ya. Iya.
Jadi teorinya membangun isu itu seperti merawat ayam boiler gitu ya. Iya. Sudah tahu 21 hari ke depan akan dimasukkan ke pasar untuk dipotong, tapi selama proses dia digemukkan, dia dibahagiakan gitu. Jadi walaupun tidak dipilih ya nggak apa-apa. Oke, PKL digunakan? Ya, PKL digunakan ini untuk dia pertama kan sesuai dengan saran Kang Alfa untuk mana saya berikan. Siap. Ini terus saya ada USG-nya. Ya, siap. Jadi saling baru menguatkan. Penjelasannya. Baru Oke, penjelasannya. misalnya nih yaitu kurangnya bla bla bla. Oke, Iya. Terus kemudian diperdalam lagi dengan analisis gitu kan? Iya. Uji lanjut lah bahasa saya. Oke, lanjut. Dengan fishbone dan fishbone-nya ini terlalu sederhana, Kang Kemal. Maksudnya fishbone-nya kalau bisa diperbanyak lagi aja faktor-faktornya. Jadi tidak hanya satu gitu ya. Oke. Sip. Nanti ditambahin lagi lah gitu ya. Fishbone-nya. Untuk yang SWOT-nya, Kang, saya kan dapatnya seperti, maksudnya saya langsung strength, weakness, opportunities, tapi nggak kayak Bu Esti yang jelasin strategi. Kalau Bu Esti kan ada semacam di mix gitu ya, ada mix gitu. Monggo saja bebas. Yang penting kalau saya kan ini adalah untuk Kang Kemal berargumentasi. Oke. Gitu ya. Jadi kalau misalnya menggunakan metode ini setuju dan seperti ini hasil detailnya. Dan menggunakan metode ini seperti ini. Jadi kalau yang tidak pakai SWOT mau pakai problem tree juga boleh. Oh ini ada problem gitu ya, saya akan dederkannya dalam problem tree, ya nggak apa-apa. Gitu. Ya Kang. Tapi yang izin tanya kalau fishbone dengan problem tree itu bedanya apa ya? Misalnya dia kan sebab akibat ya Kang? Kalau fishbone kan lebih ke sebab akibat. Kalau fishbone kan lebih ke sebab akibat. Tapi kalau problem tree sebenarnya bisa jadi lebih kepada melihat masalah inti. Melihat masalah inti, walaupun ujung-ujungnya agak dekat ya, agak dekat menurut saya. Agak dekat, karena dia akhirnya mendederkan penyebab juga. Bisa jadi di problem tree, kalau di fishbone itu, saya kebayang gini, kalau di fishbone itu lebih umum melihatnya, gitu ya. Tapi kalau di problem tree, kalau yang riset, itu lebih melihat kepada apa yang akan diselesaikan di dalam risetnya gitu. Saya melihatnya lebih ke sana gitu ya. Jadi artinya nanti di tahapan kegiatan itu juga memperkaya. Jadi kalau di problem tree kan bisa melihatnya metode orangnya, terus misalnya terkait dengan dampak dan sebagainya. Tapi kalau di problem tree itu akan melihat kalau masalah begini saya harus ngapain gitu. Gitu aja sih kalau saya ngelihat. Nggak apa-apa. Oke, ke bawah Kang. Siap. Nah ini berarti kalimatnya berdasarkan hasil analisis ini menyebabkan permasalahan bla 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 bla. Jangan. Jadi berdasarkan analisis fishbone dan SWOT, maka saya mengajukan gagasan penyelesaian isu. Coba ke bawahnya. Oke. Yang ini saya kegiatannya. Oke, kalau gini oke. Nah, kalau bisa begini ya, teman-teman semua ya, disimpulkan dulu apa yang menjadi akarnya, terus kemudian dibalik gitu. Oke, kalau ini kan Kang Kemal sudah langsung kalimat kerja ya, kata kerja ya, dengan embuhan. Jadi nggak apa-apa Kang. Kalau tidak bisa menggunakan kalimat perlunya, langsung kalimat kerja. Mengadakan ini, melakukan itu gitu ya. Jadi tidak usah pakai perlunya tadi. Oke lanjut Kang, saya setuju. Oke, teman-teman, tapi kegiatan ini saya rangkum menjadi 2 kegiatan Kang. Jangan dong. Kan tadi idenya ada 5. Kalau bisa jadi 5 kegiatan. Oke. Nanti saya pecah dari sini deh. Lihat ke atasnya coba, ke akar masalah. Ada 5, kurangnya ini, kurangnya ini. Coba dibuat gitu, Kang. Nanti ada fokus terkait dengan yang menyusun. Kang Kemal tuh menyusun analisis ya? Analisis. Ya, menyusun analisis gitu. Nanti kalau Kang Kemal di tahapan tindak lanjut pasca rancangan aktualisasi itu menjadikan sebagai KTI publikasinya. Iya. Gitu. Ya, oke, lanjut Kang. Siap, Kang. Terus.
Apa Ini nih? tadi kegiatannya dari Ya nanti yang disesuaikan lagi pertama. ya kegiatannya ya. Disesuaikan, Kang. Lihat ke atas gitu. Berorientasinya ngapain, harmonisnya ngapain, Ya, itu udah gitu saya ya. catat nih, perlu diperjelas. Ingat, kalimatnya gini, kalau Anda ke level di atasnya, itu namanya konsultasi. Kalau rekan-rekan ke level yang selevel, namanya koordinasi. Misalnya Kang Kemal melakukan koordinasi dengan Kang Ardi, yes. Kang Kemal melakukan konsultasi dengan mentor, betul. Jangan sampai salah diksi. Kang Kemal berkoordinasi dengan mentor, itu selevel, itu salah gitu. Ya, kalau Kang Kemal konsultasi dengan KPR, nah silahkan di tahapan kegiatan. Jadi nanti setiap tahapan kegiatan ada output dan di tahapan kegiatan apa berakhlak yang dilakukannya. Pak, kalau konsultasi emang apa aja Pak? Harmonis tuh ya, mulai dari Anda nge-WA. Ya, cara nge-WA dengan mengucapkan salam dengan itu tuh bagian dari tadi menghargai orang dan sebagainya. Gitu ya. Jadi Anda kalau di tahapan kegiatan ini berbicara sebagai posisinya sebagai malaikat Raqib Atid gitu ya. Yang mencatat gitu ya. Oh, Bang Kemal senyum satu, itu bagian dari harmonis gitu ya. Kayak begitu Kang posisinya Iya. ya. Oke, terus ke Siap, bawah. Kang. Ini aja sih, Kang. Terus yang ininya belum saya Ya, inikan itu lagi. nanti disesuaikan ya. Kalau kegiatannya ada 4, 5 nanti disesuaikan dan ini tinggal merekap saja dari tahapan tadi. Ya. Sip. Jadi ada berapa kali ya saya beraktualisasi? Wah, gitu. Kalau ada yang sampai dengan 0, nah itu harus dicek lagi. Emang betul sampai nggak ada sama sekali gitu. Ya. Oke, sip. Ke bawahnya. Gancatnya belum, Kang. Nanti disesuaikan ya, Kang ya. Siap. Iya. Oke, nuhun. Jangan lupa referensinya, tambahin modul-modulnya. Referensinya, Kang. Siap. Siap, Kang. Makasih, Kang. Yuk, sami-sami. Oke, yang mau selanjutnya siapa? Saya, Pak. Oke, monggo silahkan Mbak Nova. Nanti setelah hari Rabu Bapak Ibu rekan-rekan kirim, baru saya akan kirim apa saja yang harus ditampilkan. Ya. Kemarin, jadi kemarin itu sebenarnya review dari Bapak lebih ke analisis isu Pak, yang saya kan cuma punya Fishbone. Kemudian jadi Bapak meminta untuk menganalisis dengan analis cara metode analisis yang lain. Kemudian menambahkan kata pengantar. Ini sudah saya tambahkan, Pak. Kata pengantar apakah perlu dengan tanda tangan di sininya atau tidak ya, Pak? Oke, yang Mbak Nova itu terlalu pinggir ya, bikin tulisannya terlalu pinggir jurang tuh. Udah deket sama jurang. Nah, agak ke tengah dikit ya. Setting layoutnya aja. Iya sih, karena tabel ya, karena tabel di bawah Pak. Jadi saya ganti setting layoutnya tadi. Jadi mesti mengikutin apa namanya? Ya, bagi saya yang penting enak dipandang aja. Kalau layout nanti tabelnya agak keluar nggak masalah kalau tabelnya keluar gitu nggak apa-apa. Tapi kalau yang kalimat yang tulisannya kalau bisa layoutnya yang enak ya. Sip, lanjut. Daftar isi sudah, tapi mungkin nomor halamannya nanti akan disesuaikan lagi. Kemudian daftar tabel dan daftar gambar juga sudah. Dari bab 1 kemarin itu saya ada poin-poin yang tidak sesuai dengan format. Jadi saya satukan saja menjadi pendahuluan Pak, menjadi di latar belakang. Jadi poin-poin yang saya kemarin buat itu sudah saya hilangkan, tapi isinya, konten dari poin-poin itu tidak saya hilangkan. Jadi pendahuluan saya lumayan panjang sih Pak. Apanya nih namanya? Latar belakangnya lumayan panjang. Apakah kepanjangan Pak? Kemarin tuh saya melihat dari yang Mbak Nova itu
latar belakangnya juga substansial KTI ya maksud saya. Jadi agak difokuskan saja kepada isu global yang harus diselesaikan, isu layanan dari Mbak Nova sebagai peneliti yang harus diselesaikan apa kan, berbicara riset, berbicara kajian tadi kan sudah. Jadi kalau yang detailingnya yang terlalu menukik begitu ya, itu biarkan nanti di KTI-nya sebagai output. Oh, oke. Ya, Ya, Pak, ngerti. dipilih aja. Saya kemarin tuh agak mau lihat, cuman takutnya saya berpikiran ini masih state of the art yang dibangun sama Mbak Nova begitu. Takutnya di KTI bukan ini gitu. Yang paling penting satu sih, kalau memperbanyak halaman betul, tapi kalau memperumit penguji malah bertanya kemana-mana, itu yang perlu dicek. Jadi gunakan yang lebih efektif dan efisien, nanti biar si penguji lebih fokus. Oke, lanjut. Ya, baik, Pak. Kemudian ini masih pendahuluan. Tujuan dan manfaat sih kemarin sampai profil organisasi tidak ada feedback dari Bapak. Ya, Ini tapi poinnya tadi ya, tujuan dan manfaat itu lebih fokus ke lasarnya saja dulu. Iya, Pak, sudah untuk. Oke. Profil organisasi, struktur organisasi. Apakah gambarnya harus saya buat ulang, Pak, atau gimana ya, Pak? Yang mana? Yang struktur organisasi. Nggak usah, itu Okay. aja. Baik. Tugas dan fungsi sudah tidak ada feedback. Sebenarnya tabel ini saya buat ulang dari peraturan LIPI kemarin, yang mana ya? Peraturan LIPI nomor berapa itu? Oke. Oke. Tidak saya sebutkan di sini sih. Mungkin harus ditambahkan. Ini tugas jabatan teknisi Litkayasa ngapain ya? Yang mana, Pak? Dimunculkan. Itu kok tugas teknisi Litkayasa, Mbak? Tugas jabatan fungsional. Oh iya. Oke. Ini saya benarkan, Pak. Ya. Itu di atas juga teknisi Litkayasa. Saya gabung sih, Pak, kemarin itu penelitian dan perekayasa. Enggak, fokus aja ke jabatannya, Mbak Nova. Ya, Pak. Oke, ya, sip. Kemudian ini ada tugas saya sendiri dari PR, Pak, saya masukkan. Boleh. Oke. Ya. Nah, yang ini bab 2, saya sih masih seperti, saya sudah mengikuti kalimat isu yang Bapak sarankan, Ya. tapi memang isunya masih yang diambil masih isu yang pertama. Nanti saya tukarkan. Sesuaikan ya. Ya, saya Ya, sesuaikan. pokoknya bebas saja, kalaupun tidak ditukar, jangan sampai data isu 2 dan isu 3 itu semakin sedikit. Oh, enggak, Pak. Kalau saya ada. Siap. Lanjut. Nah, itu masih. Coba saya ke atas. Isu 3 mana? Ini masih isu 1, Pak. Sebentar, Pak. Saya mau nanya dulu, Pak. Yang mungkin saya terlewatkan. Yang tabel ini, Pak, harus dibuatkan untuk ketiga isu atau? Iya, untuk ketiga. Jadi itu pemetaan kesimpulannya Mbak Nova melakukan environmental scanning. Jadi ada 1, 2, 3 isu gitu kan, ketemulah di 3 isu, terus kemudian coba dipetakan dalam matriks gitu, dan ketemu gap di mana, dan disitulah kira-kira argumentatifnya. Berarti tabel ini bukan hanya ada 1, tetapi mencakupi 3 isu yang sudah disebutkan. Oh, baik. Betul. Jadi itu untuk ketiga gitu. Yep. Nah, ini isu keduanya, Pak. Siap. Saya merem ya. Kalau soal isu merem, saya cuman kalimat isunya. Iya, Pak. Tapi yang karena kalau baca semua teman-teman yang ber9,
saya udah muntah duluan tuh ya, dari biomedis terus nanti lari ke apa sapi, dari sapi lari lagi ke yang Bang Kemal, udah muntah-muntah saya gitu. Makanya saya merem aja selama ada grafik data, saya bilang oke lah gitu Ya, Pak. ya. Karena ini hanya untuk argumentatif Anda. Ya, argumentatif Anda ketika nanti. Kalau saya akan lihat belum optimalnya ini dan seterusnya. Saya paling fokus di situ. Jadi kalau isu itu kalimatnya adalah kalimat kompleks dan kalimatnya negatif, di mana ada fokus dan ada lokus, gitu. Ya, jadi nggak mungkin tiba-tiba Mbak Nova bilang ini, di sana ada masalah, itu gosip. Nah, tapi kalau bilang, di pusat ini ada masalah ini, nah gitu kan, sudah menunjukkan fokus dan lokus, gitu ya Mbak ya. Oke, Ya, Pak. saya meram. Pokoknya yang penting datanya berimbang. Tuh kan halamannya pasti jauh lebih sedikit. Lihat aja deh, baca. Dua Gitu ya. halaman, isu 1 3 halaman, Pak. Ada Iya, isu 1 3 halaman, yang lainnya maksimal 2. Dari jumlah halaman aja ya berpikir anak SD. tapi Pak, sebenarnya isu 1 itu 3 halaman karena tabel ini masih terkhusus untuk isu 1. Iya, Jadi kan saya buatkan tetapi membangun datanya itu coba dari paragraf 1 kasih data, paragraf 2-nya kasih data. Yang di sana enggak, paragraf 1 data langsung paragraf terakhir gitu. Ya. Ada kesan apa secara psikologi? Ingin segera menyelesaikan. Gitu. Jadi saya nggak akan baca substansinya, tapi bagi saya sudah terlihat. Iya, Pak. Anda berlaku tidak adil di dalam setiap isu. Jadi Ya, mungkin. emang benar sih nggak adil karena sudah ditentukan, Pak. Nanti saya coba tambahkan lagi, Pak. Ya, nanti tambahkan ya, Mbak Nova ya. Ya, walaupun nggak bisa banyak-banyak sih, Pak. Saya udah. Ya, nggak banyak-banyak, tapi berimbang Ya. kalau saya melihatnya gitu. Ya, Pak. Baik. Oke, sip. Ini pakai APKL dulu, terus USG ya. Oh, APKL dulu. Oke. Yang tadi itu. Oke, pakai APKL. Ini dulu. saya langsung di USG dulu sih, Pak. Nanti saya tukarkan. Jadi kalau APKL itu lebih cenderung seperti sedang di screening. Setelah itu di USG gitu. Bahasanya gitu urutan ya. Ini apakah APKL-nya harus hanya satu ini yang memenuhi syarat, Pak? Ini bahaya bagi Mbak Nova. Kalau semuanya memenuhi syarat, maka tiga-tiganya harus diselesaikan. Oh, oke. Jadi harus ada yang tidak terpenuhi gitu. Ya, Pak. Ya. Nanti saya buatkan agar mereka tidak memenuhi syarat. Siap. Nanti ini kemudian didukung oleh isunya. Didukung oleh isunya maksudnya, Pak? Oleh USG maksud saya. Oh, oke. Ya, Pak. Baik. Sip, lanjut. Kemudian ini fishbone-nya. Nah, fishbone ini merupakan suatu gambar atau gimana ya, Pak? Atau tidak gambar, tidak tabel. Dia kan jelas bukan tabel. Ya gambar aja. Dibikin berarti gambar merupakan aja. Satu gambar ya, Pak? Ya. Nah, di sini saya sudah jabarkan sesuai dengan fishbone. Kemudian ya itu poinnya ya, cara nge-layout aja, Mbak. Mau pakai 1, 2, 3 gitu atau bagaimana itu dikembalikan ke Mbak Nova. Ya. Sesuai dengan tata cara penulisan aja lah, itu saya kembalikan. Oke, lanjut. Nah, Bapak kan meminta saya untuk menambahkan SWOT, SWOT-nya. Tapi di SWOT ini saya memang masih kekurangan kata-kata sih Pak kemarin itu. Jadi mungkin apakah harus lebih dari 2 poin masing-masing atau gimana ya Pak? Ya harusnya SWOT itu jauh lebih banyak. Oh, oke. Ya, oke. Kalau di teori yang lain di SWOT itu malah ditulis, di analisis SWOT-nya SWOT yang bisa menggunakan beberapa parametrik gitu ya. Yang tadi yang disampaikan Mbak Isti, dan sebenarnya ada toolsnya sehingga muncul kecenderungannya ada di mana dan seterusnya gitu. Kalau kita kan istilahnya SWOT dalam konteks deskriptif gitu ya, ya sudah dideskripsikan saja strain-nya apa gitu ya. Kalau strain itu kan berpikiran terhadap apa yang kita miliki, apa yang si substansial atau yang si objek miliki gitu ya, si subjek miliki. Tapi kalau weakness, weakness itu juga apa yang kekurangan
di posisi itu. Tapi kalau opportunity kan bisa melihat di sisi yang eksternal gitu ya, di sisi peluangnya, dan kemudian tantangan juga di sisi yang lebih di eksternal gitu. Jadi kalau strength dan weakness itu posisinya ada di substansi yang kita bahas gitu, posisinya apa. Itu ya Mbak ya. Oke, lanjut. Pak. Lanjut ke bawah. Nah, ini berdasarkan isu kemarin tidak ada feedback sih Pak dari Bapak sendiri. Ya, jadi posisinya dari sini, terus kemudian yang Mbak Nova itu ditulis gagasannya apa, gagasan kreatifnya. Ya, gagasan kreatifnya apa yang sesuai dengan judul. Terus kemudian gagasan kreatif ini bisa dicapai dengan seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya. Ya, Pak. Kan di situ dituliskan pengumpulan. Nah, itu yang akhirnya nanti di Banova akan dijadikan kegiatan, betul? Yang 1, 2, 3, 4, 5-nya itu. Terus kemudian muncullah ke bawah. Berarti gagasan kreatif ini sesuai isu yang dipilih kan, Pak? Nah, ini kayak penomboran satu kan, antara pengumpulan dengan dalam itu kan harusnya satu baris gitu biar enak dilihatnya, Mbak. Gunakan iya, Pak. Gitu. Ya. Format ini kan, Pak ya? Jadi biar tidak balapan gitu loh. Maksud saya bacanya biar nggak puyeng. Terus ke bawah lagi. Terus baru ke sini ke tahapan kegiatan terus, Mbak. Tahapan kegiatan. Terus, nah ini jadi per tiap tahapan. Jadi per tiap tahapan kegiatan itu ingat ada output, terus ada keterkaitannya, dan ada berakhlaknya tuh per tiap kegiatan tadi ya sudah dijelaskan ya. Nanti nanti dicari gitu di situ. Kan nggak mungkin membaca kajian. Nah, sebelum membaca persiapan penulisan itu kan menyampaikan ide dulu dong, pasti dong. Oke. Makanya untuk kegiatan itu mohon di tahapan kegiatan itu teman-teman berpikir sistemis. Ya, sistemik. Kalau saya mau ini menulis tuh apa dulu sih? Oh, saya menyampaikan ide, saya mengumpulkan bahan, saya kemudian baca literatur dan seterusnya. Gitu ya, Mbak Nova ya. Ya, Pak, baik. Nah, kalau yang di penguatan nilai organisasi ini baiknya dipoinkan gitu atau dikalimatkan ya, Pak? Ininya pembelajar, pekerja, dan integritas sebagai dijabarkan deskripsinya ya. Dijabarkan, Pak. Kalau mau kegiatan nomor 1 itu penguatan terhadap nilai organisasi lebih kemana sih? Nah, gitu ya. Oh, pekerja. Kalau tiga-tiganya ada ya tiga-tiganya aja copy semua. Diulang-ulang aja. Ya, kan ada tuh di atas tuh tadi penjelasan ini. Ya. Termasuk juga yang berakhlaknya, Pak, dijabarkan. Ya, kalau berakhlak di keterkaitan substansi mata pelatihan dijabarkan satu-satu dan harus detail. Oh, iya, jadi Pak, ketika melakukan ini, jadi tiap tahapan kegiatan, Mbak. Oke, gitu ya. Baik, Pak. Sip. Yang ke bawahnya jangan lupa nanti tinggal dikalkulasi, tinggal direkap dari kegiatan tadi. Berarti semua poin ini, Pak, yang ke-7 poin dari berakhlak itu harus ada minimal satu-satu gitu, Pak? Ya, bukan harus ada minimal satu-satu, tetapi di setiap tahapan kegiatan itu nanti bisa didederkan. Ya, oke, nanti saya perlihatkan contohnya ya. Oh ya, baik, Pak. Oke, sip. Oke, clear. Nah, kalau seperti ini apakah terlalu ke pinggir, Pak? Ini kan tabel, Pak. Kalau tabel nggak ada masalah. Oke. Oke, kalau yang tabel mah nggak ada masalah gitu ya, Mbak ya. Iya, Pak, sudah selesai, Pak. Siap. Oke, makasih. Saya yang makasih, Pak. Sami-sami. Oke, baik. Saya sebelum ke yang lain ya. Sebentar. Nah, ini misalnya teman-teman. Sudah muncul? Gitu ya. Ini ada yang sama juga saya coaching. Itu juga posisinya dokter di puskesmas di
Banjarnegara kalau tidak salah. Kalau ini saya nggak paksa seperti teman-teman harus pakai 2 ya posisinya. Tapi saya akan perlihatkan ke sini nih, misalnya nih, tahapan kegiatan 1, menyiapkan lembar konsultasi, tersedianya lembar konsultasi. Menyiapkan gagasan, maka tersampaikannya gagasan ditulis dalam bentuk apa nanti gitu. Terus kemudian di sininya nih, akuntabilitas. Mendengarkan arahan mentor dengan demi perbaikan gitu kan. Jadi kalau misalnya Mas Ardi ketemu berkonsultasi, maka apa berorientasi pelayanannya? Menyampaikan ide perbaikan solutif. Kan ada tadi di panduannya. Atau Mas Sisko, apa yang dalam akuntabilitas gitu ya. Nah, dan seterusnya kompeten, penulis. Kalau bahasa saya akan atau saya mengusulkan ide dan seterusnya berdasarkan kompetensi yang saya miliki dan seterusnya. Itu teman-teman. Jadi memang agak rigid dituliskan di sini. Makanya saya bilang seperti malaikat rokib atid ya. Walaupun sebenarnya kan kita mah ya sudahlah gitu kan, misalnya seperti itu. Loyalitas, apa tuh loyalitas? Misalnya teman-teman efek dari menulis ini bekerja sampai larut malam ya untuk pencapaian target gitu ya dan seterusnya. Nah, yang manajemen ASN cuma di sini aja dilihatkan. Manajemen ASN melaksanakan penyuluhan dengan ramah, sabar dan sebagainya sebagai tusi. Nah, kalau smart ASN-nya yang mana, profesional kah atau menggunakan digital gitu kan? Nanti tinggal disampaikan. Nanti muncullah di dalam rekap kegiatan. Ini beda-beda format ya. Jadi jangan Pak kalau di sana ada begitu, beda, emang beda format karena operatornya beda. Harmonis, misalnya apa? Menyampaikan lembaga agar konsultasi berjalan lebih kondusif. Sebenarnya harmonis lebih kepada apa? Sikap perilaku. Oke, ramah dan seterusnya gitu ya, kompeten dan seterusnya. Itu teman-teman. Ya. Jadi saya pikir poinnya sudah sampai sana gitu ya. Oke, yang lanjutnya mau siapa? Masih ada beberapa menit sih. Monggo. Saya izin, Pak ya. Monggo, Mas Sisko. Ya. Habis ini mau dikumpulkannya Rabu atau Kamis? Rabu saja, Pak. Oke, saya pakai deadline aja ya. Saya pakai deadline Jumat malam. Oke, silakan Mas Sisko dulu deh. Ya, silakan. Izin, ini untuk judul tidak ada koreksi dari Kang Alfa, tapi tadi terkait dengan kajian, saya hanya tambahkan kajian riset karena rancangannya adalah riset seperti itu, Kang. Ya. Kemudian untuk lembar pengesahan tidak ada komen. Untuk kata pengantarnya sudah saya tambahkan. Siap. Kemudian untuk daftar isinya masih belum. Nah, di daftar isi kata pengantarnya nggak dimasukin kan? Tidak, Kang. Ya, masukkan saja ya. nanti posisinya. Benar dimasukkan ya, Kang ya. Oke. Ya. Yap. Kemudian daftar tabel sama daftar gambar masih ongoing sih, Kang. Jadi beberapa belum saya masukkan. Kemudian di bab 1 di pendahuluan hanya ada feedback 1 dari Kang Alfa di tujuan. Nah, kemarin ditambahkan oleh Kang Alfa di tujuan untuk koreksinya sudah saya accept untuk di reviewnya. Betul, karena Mas Sisko tujuannya kemarin masih kepada risetnya ya. Iya. Oke, lanjut. Kemudian sampai di akhir bab 1 tidak ada feedback dari Kang Alfa. Kemudian masuk di bab 2. Mas Sisko nanti mohon terkait dengan layout ya. Oh iya, Kang. Nah, layoutnya dibikin konsisten dan rapi dan enak dibaca gitu. Jangan terlalu ramping, jangan terlalu gemuk gitu. Cek aja lah, pakai rata 1 atau gimana. Siap, Kang. Untuk di bab 2 ada komen dari Kang Alfa di isu ya, di penamaan judul isu seperti itu. Jadi diganti di depannya belum optimalnya bla 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 bla. Jadi sudah saya ganti. Ya, tapi yang Mas Sisko ini belum ketemu itu. Lokusnya di mana? Lokus untuk ini ya, Kang ya, core-nya gitu ya. Core-nya ada di lingkungan sih sebenarnya, Kang. Jadi saya tambahkan masih tetap ada di
kelembapan dan juga temperatur seperti itu. Enggak, di Indonesia apa di mana tuh? Di Indonesia, Kang. Ya, tulis Jadi- aja di Indonesia gitu. Oh ya. Di Indonesia. Kemudian yang di kedua juga sama sebenarnya terkait dengan isu 123 diganti depannya ditambahi belum optimalnya seperti itu. Ya, lokusnya belum muncul juga. Ini Indonesia, Kang, ya berarti ya. Ya, boleh di Indonesia, boleh tadi tuh kayak Mas Kemal Serpong gitu, boleh. Nggak jadi masalah. Makanya dipastikan datanya apa. Kalau misalnya untuk Indonesia nantinya nggak masalah di Indonesia saja. Ya. Ini untuk Indonesia semuanya sih, Kang. Kemudian ya ini saya tambahkan Indonesia. Yang ketiga juga sama sih ditulis ini apa di Indo. Oke. Selebihnya untuk isu ya bab kedua sampai tabel identifikasi isu tidak ada komen dari Kang Alfa, cuma ini saya ganti nih, ini tambah Indonesia. Nanti coba saya perbaiki, Kang. Ya, nanti itu dirapihkan aja ya, Mas Sisko ya. Disesuaikan, jadi runut, jadi flow-nya jalan. Cuman saya nggak tahu ini kok tiba-tiba jadi landscape ya. Oh, ini saya kalau yang ini saya ganti landscape, Kang, karena terlalu apa namanya Lebar ya? Terlalu lebar. Jadi oke, nggak apa-apa gitu aja. Jadi kalau tadi yang terlalu ke bawah, terutama yang di poin apa coba, di poin yang rencana kegiatan itu sebaiknya di landscape gitu. Jadi tidak terlalu jauh. Oke, lanjut Mas. Siap, Kang. Masuk ke penetapan isu ini APKL, saya tambahkan yang pertama. APKL itu tidak dinilai. Iya, ya kemarin. Checklist aja ya. Checklist ya, Kang ya. Soalnya kemarin belum ada komen. Kategorinya yang tadi. Oke. Ya. Siap. Kemudian analisis isu USG. Ini yang saya tambahkan karena kemarin di komen belum ada satu lagi analisa. Jadi saya menggunakan USG ini mungkin saya tambahkan nih isunya nanti yang Indonesia tadi. Kemudian berdasarkan isu teknik analisa APKL bla 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 ditemukan permasalahan, ditemukan isu seperti itu. Kemudian gagasan pemecahan masalah saya menggunakan teknik analisa isu metode. Nah, ini yang saya komentari ya, Mas Sisko ya. Pendederannya terlalu sederhana gitu. Jadi dari poin sistem cuman satu, saya pikir banyak lah ya, gitu. Nanti Mas Sisko tambah lagi apa? Ya, Kang. Ya. Kan tidak mungkin satu masalah penyebabnya cuma satu. Ya. Jadi dalam konteks yang lebih multivarian lah begitu. Baik, Kang Alfa. Kemudian ini yang saya tambahkan ini Kang Alfa yang problem tree. Ini sebenarnya nyambung yang di atas sih Fishbone. Saya menggunakan problem tree dengan alasan karena banyak masalah nih di kaitannya dengan isu yang saya ambil. Jadi saya mengambil causes, main problem dan juga consequences. Ya, biasanya permasalahan dari problem tree itu biasanya bentuknya kayak apa? Bukan bentuknya, artinya keluasannya itu seperti piramid. Ya, di atas itu satu masalah besar, ke bawahnya makin detail. Nah, ini belum terlihat, Mas, detailingnya gitu ya. Detailingnya harus banyak. Jadi semakin ke cause itu ya, ke penyebab itu harusnya semakin tidak hanya satu. Berarti kayak Fishbone tadi ya, Kang ya, kayak skillnya betul. Makanya tadi yang dipertanyakan Bang Kemal agak mirip ya Pak. Iya sebenarnya. Tapi kalau mau Mas Sisko itu bisa melihatnya dari apa yang ada di KTI, penyebabnya beberapa gitu ya, untuk menyelesaikan masalah ini. Gitu sih kalau saya. Siap, Kang. Sip. Kemudian berdasarkan teknik analisis di atas bla 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 di terus ke bawah terus. Kemudian ke bawah oleh karena itu selanjutnya itu. Nah, ini kan cuma 3 kegiatan kan? Iya. Ya tadi makanya dibuat tahapan-tahapan, misalnya mulai dari menyampaikan ide, gagasan, terus pengumpulan data, analisis dan interpretasi, terus kemudian penulisan. Terus tahapannya ya Kang ya. Kalau boleh kalau mau nambahin lagi misalnya diseminasinya gitu. Karena fokusnya Kang Sisko kan lebih ke artikel ya untuk dengan mentor. Tapi kan kalau diseminasi, misalnya diseminasinya apa?
cukup misalnya bikin poster atau bikin infografis, ya sudah gitu ya, menjelaskan Oke. apa yang Kang Sisko temukan. Oke, ya, siap Kang. Jadi nanti di tabel nih ya Kang ya, Ya, untuk spesifiknya. Siap. sip. Kemudian masuk di rancangan aktualisasi, ini saya catat unit kerjanya saya ini Kang, karena minggu depan saya sudah berangkat seperti itu. Jadi saya atau ini tidak, yang enggak dong. enggak, masih PR ya Kang ya. Ya unit kerjanya PR itu mah penugasan. Kan nggak Siap. pindah juga ke sono. Enggak, tetap unit kerjanya tetap PR mahasiswa bekerja. Siap Kang. Kalau kayak begini nanti di penguji nanya lah, nanti di sertifikatnya ditulisnya apa? Enggak lah, Siap. tetap BRIN itu mah dalam bentuk apa? Dalam bentuk tugas. Ya. Ya Kang. Sip. Kemudian lanjut di identifikasi isu. Ini belum tidak ada komen dari Kang Alfa. Nanti disesuaikan ya isu jadi kegiatannya itu ya. Iya, dari isu tadi yang diambil. Nah, kalau yang matriks kurang lebih masih sama seperti rekan-rekan yang Ya. lain, Kang. Mohon disesuaikan aja Mas Sisko ya dengan yang lainnya. Siap. Sip. Ya, ya. Oke. Itu mungkin Kang ya, sebenarnya sudah saya ini kan sih, tapi tidak saya tulis di atas. Ya, ini kan masih ngarang. Masih ngarang ya. Di awal-awal ya. Belum dilihat di atasnya apa yang akan dilakukan. Ya. Ya, Siap. mungkin itu saya ya Kang sementara. Siap. Ya. Referensinya nanti modul tambahin. Ya, siap. Siap. Terima kasih Kang Alfa. Sami-sami. Baik. Dari Mbak Ulan, Mbak Maria, Mas Yahdi, dan Mas Kang Ardi, ada yang ingin sampaikan dulu? Ini masalah kaitannya dengan waktu ya. Nanti kita untuk di sesi berikutnya saya akan prioritaskan yang belum. Begitu. Pertanyaan saya, ada yang ingin tanyakan dulu? Mbak Maria, silakan. Pak. Ini Pak, yang terkait isu, pemilihan isu itu kemarin itu kan saya memang sempat bingung. Kak Alfa kan sarannya itu kalau bisa disparitasnya itu jauh. Ya. Nah, seperti yang Bu Reza sampaikan tadi, kalau misalkan jauh isunya kita ambil, jadi kita bingung gitu data-data apa yang bisa kita jadikan pendukung untuk isu tersebut gitu. Makanya saya waktu itu bingung. Ini gimana ya untuk data-data pendukungnya? Ini, gitu. Mbak Maria, isu kedua ketiganya itu kalau hampir disparitasnya yang jauh itu kalau mentornya kekeh. Tapi kalau mentornya mendukung, disparitasnya deketan nggak apa-apa. Karena apa? Jangan sampai menghadirkan mentor jadi penguji nanti di seminar. Gitu. Tapi kalau dengan mentor, udah oke lah, nggak apa-apa. Nanti kita pilih yang itu. Argumentasi kita kan sama ya. Nah, itu kalau itu aman. Itu ya Mbak Maria ya. Kalau saya itu kemarin kan karena gini, beberapa hal ada yang hanya mendampingi gitu ya. Jangan sampai ketika ketemu di seminar, wah saya setuju nih tiga-tiganya gitu. Jangan sampai tiga-tiganya harus dikerjakan. Itu aja sih Mbak Maria ya. Nanti disesuaikan aja. Oke, ada yang lain dari Mbak Wulan, Mas Ardi, dan Mas Yahdi? Cukup? Saya juga sudah lihat yang Mas Yahdi juga komentarnya saya sudah sampaikan gitu ya. Oke, jadi saya pikir itu tadi saya sudah kirim di WA Group, cover dan lembar pengesahan disesuaikan saja ya. Seperti yang ada di situ, jadi gampang lah tinggal itu diselesaikan. Saya kasih waktu sampai dengan hari Jumat, saya berharap sudah lengkap. Saya berharap sudah lengkap termasuk jadi tahapan kegiatan, ada outputnya apa. Pak, outputnya selain naskah boleh saya foto? Boleh. Semakin sering difoto, semakin bagus, ada bukti. Gitu ya, jangan pas makan aja difoto makanannya gitu ya. Tapi ketika posisi ini difoto lah begitu. Misalnya Mas Ardi konsultasi dengan mentor, foto. Ya, buat bukti apa yang dilakukan. Misalnya nih, ini untuk meyakinkan harmonis. Pas dipoto pas senyum gitu dong ya. Agak gimmick lah sedikit gitu ya. Jadi agak pencitraan ya, emang begitu akhirnya ya. Menurut saya jadi, Pak, ini mah kan dulu berjalan biasa aja nggak apa-apa. Boleh nggak screenshot WhatsApp? Ya, boleh gitu. Tapi izin ke yang berkomunikasi dengan kita, misalnya, Pak, saya akan komunikasi menyampaikan ide via WhatsApp. Oke, nanti dijawab begitu. Minimal siap-siap bapaknya ya. Jawabannya nggak oke bro, nggak gitulah minimal gitu ya. Atau misalnya
oh pokoknya gitu ya. Enggak lah gitu. Jadi lebih fokus gitu. Ya. Kira-kira itu. Jadi nanti ketika aktualisasi sudah punya guidance dari rancangan ini. Oh, kalau harmonis itu. Nanti kejadiannya pada saat aktualisasi, misalnya Mbak Nova, kok banyak ya Pak saya harmonisnya? Nggak apa-apa, fotokan dan tambah. Oh ternyata di kejadian nyatanya kok banyak gitu. Diskusi, wih kompetennya beberapa kali saya harus presentasi loh. Nah, fotokan gitu kan, karena ini baru rencana. Bisa jadi kejadiannya seperti tadi. Gitu teman-teman, dan akhirnya nanti ditindaklanjut ketika rancangan aktualisasi, teman-teman bisa melihat inikah sudah selesai sampai submitted atau perlu dituliskan lagi. Nah, kalau Kang Kemal kan kalau saya melihat akan fase tindak lanjut nanti pasca aktualisasi adalah menuliskan. Ya, menuliskan dan mempublikasikan. Ada yang bikin rancangan kayak Kang Ardi dan seterusnya gitu ya. Dan itu yang tulisan oke silahkan disesuaikan. Saya pikir itu ya. Oke, terima kasih banyak, progresnya luar biasa dan tidak usah dipahami secara menyeluruh, tapi bertahap memahami sudah mulai terlihat hari ini. Oh, maksudnya rancangan aktualisasi begini. Jadi bedakan antara rancangan aktualisasi dengan output KTI-nya. Dan akhirnya tidak tumpang tindih. Kalau ini kan berbicara global, Anda sebagai PNS, sebagai peneliti, mau ngapain dalam tusinya. Dan akhirnya menemukan ide ini. Dan outputnya muncul tadi itu. Bla 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 itu. Ya. Oke, sampai ketemu Jumat malam Sabtu di email. Begitu ya. Silahkan di email. Dan waktu kita tinggal 1 minggu lagi, hari Kamis lah atau hari Rabu saya akan gangguin dengan tugas tambahan, yaitu menyiapkan bahan tayang. Ya, menyiapkan bahan tayang. Apa yang harus ditayangkan di rancangan aktualisasi, gitu ya. Nanti bisa dicek posisinya seperti apa. Saya pikir begitu ya. Oke, ikan hiu makan kunci. Nggak jadilah. Ya, oke, saya pikir gitu. Terima kasih banyak. Semoga bisa diselesaikan tepat waktu. Dan saya berharap sebenarnya nanti di tanggal berapa tuh? Ada bimbingan 2 kali ya, kalau tidak salah. Tanggal berapa ya? Sepertinya saya jadwal seminarnya tanggal 28, Kang. Hari Kamis ya? Kamis ya. Terakhir bimbingan itu Senin Selasa, betul? Iya. Jadi ada waktu Senin Selasa, nanti saya akan kirimkan hari Jumat saja biar tidak mengganggu rancangan aktualisasi untuk bahan tayangnya. Hari Senin yang 4 yang belum kita koreksi ya, ingetin saya lagi deh Mas Ardi ya. Kang Ardi, Kang Yahdi, Mbak Maria dan Mbak Wulandari gitu ya posisinya. Itu nanti yang akan kita koreksi. Habis itu di sesi yang hari Selasanya kalau tidak salah latihan presentasi. Atau di hari Senin sudah muncul 1-2 orang untuk latihan presentasi. Jadi step by step sudah bertahap dan pada satu titik jangan pernah baper kalau ujung-ujungnya habis seminar dikoreksi lagi. Kenapa? Saya akan bilang hari ini di setiap seminar rancangan aktualisasi dan aktualisasi dimanapun Lasar itu berada tidak pernah ada yang sempurna begitu ya. Selalu ada saja gitu ya. Dan kalau memang selalu dikoreksi, itulah fungsi kenapa penguji dihadirkan begitu ya. Nah itu tinggal argumentatif aja. Jadi saya selalu akan bilang lalu rancangan aktualisasi yang mana yang bagus yang diselesaikan begitu. Itu poin penting bagi saya. Yang penting tadi kerangka berpikirnya tadi. Gitu. Ya, sip. Terima kasih banyak. Hatur nuhun. Sampai jumpa lagi nanti Senin depan dan Jumat di email. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Alfa. Sami-sami. Ini Bapak Ibu.